Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa dan Anda masih bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita ke saham pilihan dari Pak Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Yang pertama ada EXCL di range 2.450 hingga 2.500 dengan target profit terdekat 2.850 dan direkomendasikan untuk jangka menengah. Waskita di range 9.050 sampai dengan 1.000 dengan target profit terdekat 1.100. Kemudian untuk trading bisa mencermati saham Friend, bisa beli di range 115 hingga 120 dengan target terdekat 130-an dan BRIS di 2.600 range-nya hingga 2.650 dengan target terdekat di 3.000. Pak Lianto, kita mulai dengan EXCL terlebih dahulu. Seberapa menarik EXCL sehingga Anda merekomendasikan dengan level-level tadi? Ya, saya rasa Excel ini seperti yang kita tahu bahwa kan kita masih musim-musim WFH juga gitu ya. Pastinya kita juga percaya tahun ini pendapatan dari sektor telekomunikasi ini lebih menarik sih. Ya, karena mereka saingan harganya sudah tidak begitu ketat. Dan ya, untuk Excel sendiri ini ada potensi untuk ada cerita merger and acquisition-nya. Oke. Untuk itu kita masih bisa berharap bisa profit taking di 28.50, boleh beli tapi jangka menengah ya? Yes. Baik, kita compare dengan Friend. Bisa beli untuk trading ya? Ya, kalau Friend ini lumayan juga untuk trading ya. Sama sih, ini ada potensi cerita merger and acquisition-nya. Terutama kemarin setelah dia akuisisi Mortelindo kan. Ya, jadi I think the story is still new, masih ada potensi upside-nya. Jadi kalau dia lagi banyak inflow volumenya untuk trading dia juga menarik sih. Oke, Anda bilang masih peluang terdekat di 120, sekarang di 118 dengan kenaikan sudah hampir 4,5% hari ini. Masih boleh buy di 118 atau lebih baik buy on weakness? Masih berani kalau ini. Masih berani ya? Ya. Tapi hari ini net foreign sale dibukukan 8,31 miliar rupiah, Pak. Artinya lebih banyak aksi jual. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita melihat secara foreign sale ini nggak dominan ya, karena kita lebih percaya ceritanya sih daripada inflow-nya seperti itu. Oke. Kita tinggalkan saham pilihan Anda terlebih dahulu, kita ke emiten yang juga ada kaitannya dengan telekomunikasi seperti EXCL dan Friend yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan dari Pak Victor di Malang, selamat sore. Telkom di harga 3.200, bagaimana peluangnya Pak? Telkom ini kalau kita ngomong jangka panjang masih menarik ya. Jadi kalau di 3.200 itu hold aja Pak, sampai akhir tahun Pak. Pokoknya kalau nanti dia seperti ini mitra telnya IPO atau bahkan Goto IPO itu dia bakal juga diuntungkan. Supportnya di level berapa dan peluang akhir tahun ke menguji resisten di posisi berapa Pak? Kalau untuk sekarang saya rasa supportnya Telkom ini terdekat di sekitar 3.150 ya. Oke. Resisten itu kalau saya lihat cukup kuat di sini di 3.500 dulu. 3.500 adalah resisten dan sekarang sudah dekat support ya karena di closing 3170. Buy untuk Telkom. Oke, Ya, atau hold bagi yang sudah punya di 3.200 Pak Victor di Malang. Kita ke saham pilihan Anda berikutnya tadi ya, kita lanjutkan untuk Waskita. Anda pilih untuk beli di range 9.050 hingga 1.000, target profit terdekat 1.100. Ini lebih ke jangka pendek ya untuk Waskita. Ya, ini ceritanya kan masih menarik ya. Waskita udah bisa defense 4 jalan tol dari 5 begitu. Ya walaupun ini lebih bagus untuk trading sampai nanti ini sih sebenarnya kita harus tunggu nih saat dia nanti disuntik PNM ini kira-kira dengan right issue atau tidak gitu. Kalau dengan right issue sih lebih bagus. Skemanya yang ditunggu ya? Betul, skemanya. Kalau enggak itu nanti dilusinya bisa cukup gede sih kalau tanpa right issue. Oke. 950 level belinya saat ini di 985 masih bisa untuk akumulasi ya? Betul.
Dan kita lihat lagi kalau 1000 bisa di break, peluangnya bisa naik lagi ke 1100, apalagi dengan adanya informasi menarik mengenai dana PNM. Kita tunggu skemanya seperti apa dari pemerintah ya Pak ya. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan dari Pak Putra di Bekasi, selamat sore, mengenai konstruksi tapi ini lebih ke Wika. Katanya support resisten di berapa? Karena saya punya Wika di 1030. Bagaimana kalau Wika, Pak? Tapi semua cerita ya, kalau kayak Wika, Waskita, semua ini saya rasa sekarang secara harga memang udah di bawah. Tapi memang kita harus lebih sabar ya, kayak Wika gini. Karena yang lebih diuntungkan ini kalau ada misalnya divestasi, pertama pasti Waskita gitu. 1030 hold aja Pak, itu nanti kalau Waskitanya naik, dia juga ikut naik. Target untuk Wika di level berapa Pak yang terdekat? 1200. 1200 ya, di hold saja kalau punya di 1030 ya? Ya. Oke, trennya dalam fase apa saat ini untuk Wika? Fasenya masih sideways Wika. Sideways. Baik, kita ke BRIS, saham pilihan Anda yang terakhir tadi dengan level pembelian bisa di 26 sampai 2650, target terdekat masih di 3000. Semenarik apa BRIS, kenapa bukan Arto atau mungkin saham perbankan lain Pak? BRIS basically ini sih, potensi masuk LQ45 nanti. Oke, itu yang membuat BRIS masih layak dicermati ya. Dan kita lihat untuk closing BRIS sore hari ini pemirsa dan Pak Lianto di 2640. Jadi buy saja BRIS ya? Ya, boleh dicermati itu untuk Senin. Oke, dicermati untuk Senin emiten BRIS bagi Anda yang senang trading, saham apa yang menarik? Nah itu dia, saham-saham pilihan dari Pak Lianto dan juga penjelasannya ya. Kita ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif lagi. Ini mengenai Antam yang hari ini juga mengalami penguatan tampaknya Pak ya. Punya di 2568. Harga nikel sih harusnya ini. Bagaimana nih Pak? Ini tidak mencantumkan nama 2568. Oh Pak Edi dari Bandung, selamat sore Pak. I think Antam kalau misalnya sekarang hari ini Antam itu tutup di 2620. 2620 ya. Ya, jadi kalau misalnya dia bisa tembus 2650, berarti confirm tuh dia berarti keluar dari sideways-nya di range sekitar 2250 sampai ya itu 2650 tuh resistennya itu gitu. Jadi sangat penting nih Senin nih kira-kira bagaimana dia lanjutin. Kalau menguat lagi ya dia bisa ke arah 2800-an, kalau enggak ya nanti dia bisa potensial lebih koreksi. Oke, gitu. cermati aja 26 kalau berhasil di break pekan depan boleh profit taking, boleh untuk di hold ya. Tapi kalau tidak break di 26 profit taking dulu mungkin Pak ya? Ya 2650, 2650. Oke, apalagi sudah gini 2568 closing hari ini 2620. Baik, dari Pak Edi di Bandung kita beralih ke penanya berikutnya. Ini dari Ibu Mirna di Malang. Selamat sore, menanyakan emiten kios nih Pak Lianto. Apakah Bapak juga mencermati kios dan kalau mau buy, kira-kira di harga berapa Pak? Waduh, ini sahamnya all time high terus ya. Bukan all time, sorry. Dia naik terus ya. Iya. Hari ini pun sepertinya harusnya dia naik lagi nih kalau nggak salah. Hari ini turun Pak, 2,12% di 1385. Oh, tadi sempat naik ke 1.600. I think ya dia ada resisten sih deket-deket kayak 1.550 sampai 1.600. Jadi I think Ibu bisa hold dulu atau jangan masuk dulu kalau belum ada posisi. Oh, jangan masuk dulu. Ya kenaikannya 2 hari ke belakang udah terlalu tinggi nih. Tapi Bapak bilang masih ada potensi ke 15. Bukankah beli di 1385 saat ini masih ada upside? Saya nggak berani karena kenaikannya terlalu cepat masalahnya. Oke, tapi Bapak nggak yakin ya. Jadi daripada meraba-raba mending ke emiten yang pasti-pasti saja gitu Pak Lianto ya? Ya. Oke, bagaimana dengan Keras? Pertanyaan dari Bapak Santoso di Kediri, selamat sore. Keras punya di 606, nyangkut lama nih. Gimana nih Pak untuk sarannya? Tunggu, Keras ini kan baru aja membukukan profit kan kemarinnya. Saya rasa baru 1 hari, jadi I think kalau ke depannya momentumnya ini bisa terus dipertahankan, bagus itu Keras ke depannya. Nah, tapi di sini kan kita lihat Keras ini selalu tertahan, kemarin sempat tertahan di 480 ya. Nah, hari ini dia itu di berapa? 525. Nah, masih di atas 500 Pak, jadi masih bagus gitu. Kecuali kalau dia turun di bawah 500 lagi, itu
udahlah. Baru warning ya? Dilepas aja lah. Oke, di hold saja, apalagi kan kinerjanya kita lihat kemarin pendapatannya laba bersih Krakatau Steel melonjak 601%, luar biasa dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau bertanya mengenai RUPS-nya yang sebentar lagi, dividennya menarik tidak Pak untuk dinantikan? Nah ini agak tricky ya, karena beberapa emiten BUMN ini sebenarnya juga mengurangi dividen karena kondisinya seperti ini sih gitu. Nah, Oke. jadi mungkin dalam kondisi ini kita nggak bisa banyak ini yang mengharap dari dividen ya. Tapi Gitu, masih jadi- bisa di hold saja, mumpung Ya. belum turun ke 500 ya. Ya, yang bisa diharapkan dari Krak ini cerita selanjutnya ini. Oke, di hold saja dan kita akan ke penanya berikutnya, tapi kita harus jeda dulu Pak Lianto dan juga pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut.